Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata penerapan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh Su'ofrida Rahma, CGP, Angkatan 9. Perasaan saya selama proses perubahan. Perasaan saya selama proses perubahan dari yang tadinya mendidik sekendak hati menjadi seorang pendidik yang menerapkan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, tentunya saya merasa sangat tertantang, termotivasi, dan sangat bahagia. Begitu juga dengan murid-murid saya. Pendidikan yang berpihak ke murid, mengedepankan kodrat alam dan zaman mereka dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif, menjadikan mereka lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya bisa melihat mata mereka bercahaya ketika mereka bertanya dan menjawab pertanyaan. Tak bisa dipungkiri, selain merasa bahagia, tentu saja saya merasa bangga karena saya diberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan, membentuk murid-murid saya menjadi individu yang lebih hidup dan lebih termotivasi untuk belajar. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide yang muncul adalah bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran yang bermakna ke murid. Sebelumnya, saya memaksa mereka agar berbahasa Inggris sama seperti saya. Padahal, saya tahu persis motivasi mereka untuk belajar bahasa Inggris sangat minim dikarenakan lingkungan yang tidak mendukung, baik itu lingkungan di rumah maupun di masyarakat. Perencanaan, penerapan, refleksi, aksi nyata. Yang pertama sekali adalah penyusunan modul ajar. Modul ajar membantu mengorganisir materi pembelajaran ke dalam urutan yang logis dan terstruktur, mendorong pembelajaran aktif, mengcover berbagai kebutuhan belajar termasuk tingkat pemahaman siswa, gaya belajar, dan minat pribadi. Modul ajar juga berfungsi untuk mengukur kemajuan murid, juga bahan refleksi untuk guru. Selanjutnya adalah saya merancang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan alat yang penting bagi saya untuk meningkatkan kualitas pengajaran, mendukung perkembangan siswa, dan mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Dengan memanfaatkan asesmen diagnostik secara efektif, saya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, personal, dan bermakna bagi semua murid saya. Sebelum masuk ke kelas, saya melakukan ritual pengat. Pengat adalah salah satu makanan khas tradisional dari daerah Gayo. Tetapi pengat dalam konteks ini adalah pelukan hangat. Mengapa saya melakukan hal ini? Karena mereka jarang dipeluk oleh orang tua mereka di rumah dan mereka ingin sekali dipeluk. Sekaligus saya juga ingin mengajarkan kepada murid-murid saya bahwa ada batasan antara lelaki dan perempuan. Karena saya tinggal di daerah Aceh yang sangat teguh memegang syariat Islam. Saya tidak boleh memeluk murid-murid saya yang lelaki karena mereka bukan mahram saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, right. So, how are you today? Right. What about your feeling this morning? Rasanya hari ini gimana?
Happy? Okay. Right before we start studying, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, gitu, biar semuanya lancar ya. Yuk, wanna with the pray, pimpin doanya, Farhan. Arini, right, Adil Pradana. Oh betul, I'm so sorry. Fauzi Zaki, lemes banget. Oh, Farhan, Ilham Asariu, Jumi Ikhtiara, Epsenor, Jim, Automation. Kemudian, sebelum proses pembelajaran dimulai, saya dan murid-murid membuat kesepakatan kelas. Adapun manfaat kesepakatan kelas adalah: pertama, membangun hubungan positif antara murid dan saya. Kedua, murid merasa memiliki tanggung jawab dalam mengikuti aturan yang dibuat bersama. Ketiga, menciptakan stabilitas emosi selama proses pembelajaran. Dan yang keempat, proses pembuatan kesepakatan mengajarkan keterampilan sosial dan keterampilan hidup seperti berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan baik, berpendapat secara demokratis, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Right, so our objective today, ya, our aim today, jadi tujuan untuk mempelajari hari ini lah, so you can greet other people, kalian bisa menyapa orang lain, ya, according to the time, berdasarkan waktunya. So if you meet people in the morning, you can say greet them. If you see people in the afternoon, in the evening, or at night, you can greet them. Do you get it? Good morning, good morning, good afternoon, good evening, good night. Nice to meet you, nice to meet you. Goodbye, goodbye to you. Nice to meet you, nice to meet you. Goodbye, goodbye to you. How are you? Saya juga memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan membuat video animasi pembelajaran. Karena saya sadar betul bahwa video animasi pembelajaran memiliki daya tarik visual yang kuat, sehingga dapat memotivasi murid saya untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Video animasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh murid-murid saya dengan bantuan perangkat digital. Selain itu, video animasi juga dapat mengakomodasi berbagai gaya pembelajaran, termasuk visual, auditori, dan kinestetik. Hal ini memungkinkan setiap murid belajar sesuai dengan preferensinya. Okay, good job for Naila and
Lisna. Big applause to Naila and Lisna. Right. Okay, thank you. Sit down. Good job for you too. Okay. Bow. Oh. Run. Walk. Bow. Walk. Run. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi dengan cara pertama, memimpin diskusi kelas tentang materi yang telah dipelajari. Saya bertanya ke murid tentang apa yang paling mereka pelajari selama pelajaran, aspek yang paling menarik atau pertanyaan dari mereka yang masih mengganjal. Kedua, saya memberikan umpan balik konstruktif kepada murid tentang kemajuan mereka dan memberikan saran untuk perbaikan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, pemberian tugas. So we have finished already. Are you happy? Di akhir pembelajaran, saya juga tidak lupa menanyakan perasaan murid-murid selama pembelajaran. Mereka berhak memberi saran dan masukan jika metode mendidik saya kurang baik. Masukan mereka akan saya jadikan acuan untuk perubahan yang lebih baik di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelas 7B. Menurut saya belajar bahasa Inggris dengan Miss Rama itu sangat menyenangkan. Dan sebelum mulai pelajaran, kita Miss menyuruh untuk melatih kefokusan para siswa yang ada di kelas 7B. Dan sebelum pelajaran juga bisa sebentar bermain agar siswanya fokus dan menyenangkan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa SPD, guru SMP Negeri 6 Timanggaja, salah satu rekan Ibu Swafrida Rama. Menurut saya, sejak Ibu Swafrida Rama mengikuti PGP, perubahan yang saya lihat sangat signifikan. Saya lihat anak-anak ketika belajar bahasa Inggris begitu bergembira, mereka terlihat begitu antusias dan termotivasi selama pembelajaran. Ibu Swafrida Rama juga adalah salah satu guru kreatif di sekolah kami dan guru inovatif yang memanfaatkan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi. Selama ini beliau juga yang mengajarkan kami tentang pemahaman teknologi pembelajaran. Dan kami berharap Ibu Swafrida Rama dapat mengimbaskan ilmu yang ia peroleh dari PGP kepada kami, khususnya guru SMP Negeri 6 Timanggaja. Semoga beliau bisa memajukan pendidikan di SMP 6 Timanggaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Tolong untuk memberikan tanggapan dan komentar untuk perbaikan ke depannya. Yang pasti sebagai seorang calon guru penggerak dan agen perubahan, saya tidak akan pernah berhenti belajar untuk mendukung perubahan yang lebih baik. Untuk perbaikan dan kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah dan daerah saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.